Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Kembali lagi di Turning Point. Finally setelah 3 minggu summer break 3 satu minggu. ya. Ini summer break 1. Iya. Summer break 1 ya. Itu 2 kali kita. Tahun ini summer breaknya ada 2 ya. Nanti setelah Singapura, karena Singapura panas itu summer break lagi tuh nanti tuh. Iya, 3 minggu lagi ya. Jadi transisi Iya ke lagi. benua Amerika ya. 3 Iya, minggu. jauh sih. Jauh soalnya. Baik. Pagi. Tapi tahun lalu emang segitu lama ya? Enggak ya? Enggak juga kan, 2 minggu kayaknya. Tahun lalu tuh 2 minggu. 2 minggu. Seingat 2 gue minggu. tuh, seingat gue nggak ada Biasanya yang tuh 3 2 minggu minggu. gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayaknya 2 minggu. Iya, 2 gitu. minggu. Oke. Itu guys ya, ngomong-ngomong summer break, nanti ternyata kita ada 2. Gue juga baru sadar gitu pas ngeliat ternyata ada 3 minggu kosong lagi nanti setelah Singapura. Jadi Zandvoort, Monza, Baku, Singapura, jadi 4 race. Abis itu kita libur lagi 3 minggu. Jadi summer break season kedua gitu ya istilahnya. Berarti ya sekarang kita kembali lagi untuk membahas perhelatan Formula One yang mana minggu ini kita masuk ke rumahnya Verstappen ya di Zandvoort. Yoi. Apakah Verstappen akan bisa memenangkan rumahnya, balapan di rumahnya? Nah, ini menarik Memenangkan sekali. rumahnya, siap. Balapan di rumahnya ya. Iya, Oke. balapan di rumahnya. Sebelum kita bahas, nanti akan ada berita-berita lain juga yang kita bahas dikit-dikit karena beritanya ternyata nggak banyak-banyak amat ternyata ya teman-teman ya. Paling sebentar lah ini. betul. Sebentar ya kita lihat aja. Kita bilang sebentar tapi tahu sejam. Ya. Ya itu biasa ya, ngalor ngidul. Oke, jangan lupa like dulu, komen, subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber. Thank you so much. Alright, sebelum kita bahas Zandvoort, kita bahas dulu berita-berita yang sudah lalu lalang selama summer break ini gitu ya. Mungkin kita mulai dari apa enaknya? Dari inilah ya, Newey kali ya. Ada Newey yang ketika kita masuk ke summer break itu kayaknya berita Newey langsung hangat gitu ya, langsung kemana gitu kan, langsung naik lagi gitu. Dan ternyata kita menemukan bahwa Ferrari menolak Adrian Newey guys. Ini menarik. Mungkin Dims bisa lebih menjelaskan. Coba jelaskan kronologinya Dims gitu. Jadi gini, apa nih intinya tuh si Bucariano tuh bukan fashion, bukan orang tim Ferrari, enggak. Petinggi di Ferrarinya adalah John Elkann. beliau. Nah itu ya pokoknya beliau di yang Ferrari atasnya lah gitu, nolak gitu. Karena nggak tahu kayak mereka nggak senang aja dan nggak senang aja kita. Nggak jelas lah, pokoknya alasannya kayak nggak mau ngubah culture aja gitu, kayak stay orang Itali gitu kan. Dan dimana dulu ini tuh pernah diubah sama Schumacher tuh dulu berani ngebawa orang banyak ke Ferrari dan hasilnya bener juara. Nah pas orang-orang yang Schumacher itu pada keluar terus diisi sama orang full Itali di Ferrarinya ya kayak sekarang jadinya. Terus Vasher juga udah nawarin ke Ferrari tapi tak tahu nggak nemu kesepakatan dan malah rapet ke Aston Martin. Yang sampai sekarang masih simpang siur beritanya, tapi yang paling dekat tuh ke Aston Martin. Intinya nolak bukan Vasher, bukan siapa-siapa, tapi orang Ferrarinya, beliau Ferrarinya, atasannya. Yang entah ideologi apa yang mereka pegang, mungkin ideologi Italia yang mereka pegang, tapi ya. Kebayang sih, Italia kan terkenal sama mafiosonya, kebayang sih. Iya. Mafioso. Pas nolak pakai baju-baju yang jas yang bergaris-garis tuh tau gak? Yo, Peaky Blinders gitu. Nggak heran sih, nggak heran. Salah sambil ya, Ferrari gitu. ngecerutu gitu kan, yang pipe gitu. Anjir. Terus pakai topinya Feodora. Terus naik kuda ya. Ferrari. Jatuh cok orang tua naik kuda man. Iya. Ferrari. Pride. Menurut rekan-rekan Aston Martin nih, Nopal gimana nih? Adrian Newey. Menurut lu gimana? Lu sebagai fans Aston Martin, enggak sih komeng doang sih ya. Enggak, fans Aston ya. Jadi Lance Stroll ya. In general berarti in general. Nah, itu enggak in general berarti. Selain Stroll. Selain Stroll ya, jadi Strollnya dihilangin ya. Oke. Lu kalau nggak cinta nggak boleh. Sebenarnya kalau di Aston ya, ini tuh kalau yang aku lihat ngambil Newey ini keadaannya sama kayak Williams. Jadi tahun depan itu nggak pikirin tahun 2026 dan 2027 gitu. Jadi kayak 2025 harusnya bukan jadi prioritas buat tim-tim yang bisa dibilang ngambil nama besar lah, kayak Williams gitu kan, ngambil pembalap dengan nama besar.
ya Carlos Sainz saya bisa gitu bilang nama besar, dan Aston ngambil engineer yang mana kalau secara realistis ya masuk akal gitu kan, fokus buat 2026 dan 2027 karena Newey udah tua, nggak lama lagi bakalan pensiun, so I expect fokusnya di regulasi baru. Walaupun regulasi barunya fokus ke mesin, tapi kan aeronya tetap ada yang baru tuh. Tetap aja aero masih menjadi bagian penting dari mobil 2026. So I expect buat Aston ya benerin aeronya dulu lah ya, benerin Semakin aeronya. hari dan Nopal mesinnya. Soalnya Nopal lebih Inggris guys ya. Udah di Australia Parah. lebih Inggris. Yo, Iya. Loh, Kita Oh, dari belajar. mana? Inggris dari mana anjir? Nah itu I expect, ya itu kan nggak pernah ada ya di Nopal ya. Ya, Nggak pernah. Biasanya Nggak I ada. mean kan. Biasa I Biasanya mean. Ini berarti lebih biasa Ini I baru mean. baru nih. literasinya Baru, baru ya. kamu berarti. Nambah. Sekarang udah I expect ya. Baik. Mungkin gitu orang gitunya. Nanti pelan-pelan nambah guys. For now, ya kan, I guess. For now, Ya ya. kan? Banyak nanti. Tenang aja. Presumably, yoi. Iya. Gitu aja lah guys ya, intinya Aston fokusnya ke mobil aja gitu kan, pasti kemungkinan 99% fokusnya ke mobil aja. Buat sekarang ekspektasiku adalah bukan cuma Aston sih sebenarnya, kayak tim-tim lain itu masuk ke akhir tahun 2025 ini kayak mungkin research buat akhir tahun 2024, research buat awal tahun 2025, tapi kayak 3 bulan memasuki musim 2025 dijamin harusnya udah pada fokus ke 2026 ya, regulasi baru. So yeah, that's my opinion di Bapak Newey yang pindah ke Aston, yang ke 99% katanya pindahnya ke Aston Katanya. Oke. katanya. Pak dokter gimana nih Pak dokter? Bahasa Inggris Dokter ya? Aston Martin juga nih. Ya, cuman Bahasa Inggris ya, bro. Jawab dengan bahasa Inggris ya. Ini English. anjay hararese pisan bahasa Inggris. Hararese pal, aduh hampura. Oke. Tapi, Sunda boleh Sunda. Ya jadi dah. Maharek. Anjay. Ntar gue bahasa Jawa. Nah, Mana, iya. Rek? Pendapat mana, Rek? Ya jadi kalau misalkan Nopal udah jelasin bagian yang mungkin udah nyaris apa yang bakal terjadi gitu, gue sih jatuhnya lebih ke asumsi karena bukan sekedar F1-nya aja mungkin yang bisa dikembangkan, mungkin ya, mungkin bagian lain dari bagian Aston Martin, mungkin WEC juga bisa gitu ya. Toh Red Bull juga didesain kayak gitu, didesain kayak mobilnya gitu kan, buat mungkin project hypercar kayak gitu, mungkin bisa jadi mengembangkan Valkyrie, mungkin bisa jadi. Tapi yang iya kan, maksud gua kan project WC juga mungkin bisa aja dia benahi juga mungkin, ataupun mengembangkan juga selain nanti di F1. Aston ada di ya GT3 mungkin kan juga kan? Ada ya? Aston GT3, ada. tapi di WC juga dia lagi WEC juga mengembangkan masuk. buat tahun depan, mulai tahun depan. Si Nah, siapa tahu Valkyrie. gitu ya, buat 2026 barengan sama F1 juga dia bisa ikut turun tangan. Menarik. Asumsi gua sih Masuk kayak akal, gitu. Masuk akal. Valkyrie itu basic mobilnya tuh basic yang bikinan Newey dulu kan, Aston Martin itu kan, kayak pas masih Red Bull sama Aston Martin gitu loh. Nah itu. Kalau nggak salah ya nggak sih? Iya, Harusnya ya, yang Valkyrie itu, Iya kan? Valkyrie itu punya Newey. Iya. Iya. Iya tuh Iya. basicnya di desain Newey yang di Red Bull RB17, RB20 ya, RB20. Ya masih zaman-zaman itu. Iya. Cuman karena mungkin belum kayak nggak tahu ya, nggak tahu maksudnya belum ada sentuhan lagi atau gimana gitu kan bentar lagi mau keluar tuh tahun depan ya. Mungkin kalau misal udah fix 100% di sana bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Projectnya Newey bukan sekedar di F1 aja. Nah, terus juga karena apa ya? Jadi kan 2026 kan tahun terakhirnya Alonso kali ya, karena beritanya juga Alonso mau out. Mungkin bisa jadi sentuhan terakhir Alonso juga bisa membantu dari hasil dari projectnya Newey ya. Kalau misalkan bagus Alonso di Honda jadi gak jadi pensiun ya. Gue sih lebih nunggu projectnya Newey di sana gitu kan. Menarik sih. Menarik. Iya, Sebenarnya dia masuk ngembangin Ferrari pun juga ada WEC juga sih sebetulnya, sama aja. Cuma mungkin kalau tadi beneran nerusin Valkyrie kayaknya mungkin lebih enak ya, nggak dari nol lah istilahnya mungkin. Iya, itu desainnya dia soalnya basicnya. Ya. Tapi kayaknya mungkin bukan diterusin mungkin, tapi mungkin kayaknya diambil base-nya Valkyrie kali ya, dikembangin itu tuh. lagi kali ya. Kayaknya gitu sih. Tapi it's okay. Menurut gua cocok-cocok aja sih Newey
di Aston kalau gue pribadi ya ketimbang di tim-tim lain gitu. Ya of course gue sebagai tifosi kepingin Newey masuk gitu. Cuma gue nggak tahu petinggi Ferrari otaknya ada 5, gue nggak tahu pemikiran gimana gitu ya. Rupa-rupa warnanya ya. Ya kan? Yang hijau meletus. Oke, jadi Terusin Hai. aja. iya kan. Jadi menurut gue kayaknya juga cocok ya karena besok kan Aston juga Honda kan mesinnya. Jadi harusnya cocok. Udah tahu lah karena Udah dia tahu, pernah iya. pernah Betul. nge-fit engine-nya di sasis dia gitu. Betul. Nah, Para itu prestasinya dia. mungkin udah bisa menyesuaikan. Ya expect bahwa Aston Martin bakalan bisa kenceng. Kayaknya make sense. Dan kita lihat aja keseriusan si Bapak Stroll ini gimana untuk bisa mendatangkan bapaknya ya, bukan Strollnya, Asli. bapaknya, si Lawrence ya, untuk bisa mendatangkan karena kalau menurut gua kalau misalnya gini guys, kalau misalnya RB19 nih, RB19 kan paling kenceng ya, tapi ada di Aston Martin, persis dah, sekeceng RB19. Menurut kalian Stroll di mana? Kayak Perez, persis. Apakah Gua juga akan kayak sama. Perez? Apakah kayak Kayak Perez Perez, atau lebih kenceng dikit? Kalau menurut gua kok Lebih kayaknya ca- lebih kenceng dikit deh. Lebih kenceng dikit tapi sama hasilnya menurut gua. Kayaknya ya. Mungkin kayak misalnya Alonso P1 nih. Kalau menurut gua Stroll mungkin P5 gitu. Mentok. Maksudnya Iya. nggak di bawah itu. Lebih Kayak bisa bisa deh. ekstrak gitu ya. Kayak bisa. Ya, deh. Kayak bisa. bisa. Kali-kali P3. Tapi ya kayak ini gitu. asumsi Dia lebih ya. agresif sih. Dia jatuhnya lebih Komposisi agresif bisa. dikit kalau dibanding Perez. Karena mungkin Stroll lebih muda aja. Jadi mungkin adaptasinya Betul. mungkin Iya. Lebih satset inilah, daripada ya, Perez. lebih fleksibel lah Ya. ya. Karena kan Perez mungkin udah Iya. tua gitu, lebih anaknya ada 4 guys. Jadi Anak keempat anjing. Ya juga ya. inget aja lu. Anjir gue nunggu kata itu datang anjir. Oke. Itu ya berita tentang Adrian Newey, teman-teman. Mungkin menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Perez. Cocoknya di mana Adrian Newey? Tapi menurut gua udah paling bener Aston kayaknya yang lain. Audi Iya. sebenarnya oke ya. Kalau menurut gua ya. Ya. Kalau mau oke sih. Iya ya. Gue takutnya, Harusnya. gue takutnya kayak Williams sama BMW karena ideologi Inggris sama Jerman tuh selalu berseberangan. Iya sih, bener. Gue takut Ya. kayak pas William BMW nggak keurus Tapi karena masalahnya ini mau ini mau ini. Tapi Audi itu sekarang kan Nah, proyeknya kita itu transisi ke Audi sekalian nih guys, sama Binotto. dipegang sama Binotto, betul. Betul. Iya. Binotto yang memegang proyek Audi dan Binotto berarti jadi sekarang kayak Zac Brown gitu nggak sih? Kan Zac Brown kan CEO kan? Tim prinsipalnya kan Andrea Stella tuh. Ya, Berarti- iya. Ya kan? Andre Stella. Bukan. Di maksudnya- McLaren maksudnya di Maksudnya McLaren. Kaget gue Posisinya bilang Andre Stella di diibaratkan, Maksud Maksud gua- dia anjir. Maksud gua posisinya Binotto itu apakah setara sama Zac Brown gitu loh? Aha. Iya. Full responsibility sih. Jadi yang ada di berita-berita kan Binotto diberikan tanggung jawab penuh. Jadi ya cuma masalahnya nggak spesifik nih apakah sebagai CEO atau cuma tim Iya. principal. Tapi ya Belum tahu Kalau- kita belum tahu. Yang jelas bukan tim kalau prinsipal deh cuma kayaknya deh. sebagai- Ya mungkin. Tapi kalau cuma sebagai tim principal juga masuk akal sih karena ya apa namanya Masih belum ada salah pengumumannya kan juga tim sih ya. principal tim principal dapat full responsibility tapi ya jujur Audi menarik walaupun sekarang kelihatannya nggak menjanjikan ya sih masih kayak limbah Iya. banget. Ya Ini gini, mau kalau jelasannya Audi siapa gitu. kalau Audi berani ngambil Newey, menurut gua of course gajinya harusnya mungkin nggak bisa segede itu pertama, dan Newey kalau ngambil Audi berarti kayak udah last option mungkin, kayak Iya. ya udahlah gua pengen mencoba something yang baru kali ya. Tapi masalahnya umur Newey itu udah bukan umur yang bisa kayak gitu ya. Mungkin kalau masih Betul. muda kayak masih mending pensi. iya kan, mending pensiun gitu. 65. Ya kan? Jadi kalau kata gua, kalau misalnya memang nggak ada yang penawaran yang cukup oke, kayaknya mending pensiun, bener Nopal ya, mending pensiun aja gitu, ngapain gitu kan? Jadi ya agak kecil ya kemungkinan untuk bisa kita lihat Newey di Audi maupun Williams. Kayaknya memang paling masuk akal Nah, Aston. Udah. Aston. Karena Williams gak ada Oh, iya. duitnya, Nggak Audi jauh dari ada atas. duitnya. Iya soalnya. bener. Iya Iya, bener sih. bener kan? Gitu. Yap. Jadi, Kalau dia ke Aston betul. itu, gue mau pesan satu. Kalau emang Bapak Nui nanti ke Aston Anjay. beneran dan Si didengerin ngurusin
dan ngurusin Valkyrie, please Valkyrie. jangan bikin Valkyrie ya, Valkyrie mah timnya JKT48 ntar. Oh ya. Please jangan bikin mobil masih terbang lagi, oke? Hmm. Ini Karena dulu yang memang terbang itu mobil bikinan Nui ya. ya. Pas zaman Mercedes McLaren, cuman waktu itu bukan gara-gara Nui-nya, gara-gara Mercedesnya waktu itu. Ya, Tapi nggak ya apa-apa. please jangan bikin terbang ya. Karena itu mengenang Red Bull Iya. Williams gitu. Gitu. Menang karya. Lagian Karya Louis. logonya Aston Martin ada sayapnya, bro. Jadi udah brandingnya Udah aja. auto ya, udah auto. Ada. Kayak logo Honda motor. Berarti lama-lama Niwi bikin pesawat ya. Gitu. Jadi cocok. Give you wing. Pensiun. Oke, itu ya untuk Niwi dan Audi sekilas teman-teman. Dan kita apa tuh? Ada apa tuh? Ada apa? Tak ada iklan. Kucing berantem bentar. Oh, kucing berantem. Anjir, Iklan. tiba-tiba masuk. Kalau di Dims gitu Kita guys lihat ya, tiba-tiba Smackdown. tiba-tiba ada Kucing ayam, tiba-tiba ada Iya, kucing betul. berantem, ya kan? Nanti Mati tiba-tiba ada kuntilanak Acting. suaranya nanti. Ada aja gitu. Jadi Iya betul. harap maklum guys ya. Oke, Podcast jadi horor. podcast horor ya. Itu Niwi menarik sekali dan gue nggak sabar sih nunggu kelanjutannya seperti apa karena sayang banget istilahnya Niwi itu udah kayak juara dunianya engineer lah ya bisa kita bilang. Iya. Jadi udah harus maksudnya kalau nggak ada tuh kayak sayang kayak kita kehilangan sosok aja gitu. Jadi Nah betul, setuju. semoga Niwi masih stick around di F1 dan tidak pensiun dini gitu ya. Masih bisa lah umurnya masih nggak se-Helmut kan masih bisa. Masih 5 tahun lagi Ya, lah bisa. Helmut Iya, aja 5 Helmut tahun aja dalam masih Helmut aja masih semangat gitu kayak di pedok kayak Produktif, semangat aja gitu masih produktif Betul. banget gitu. Padahal gue ngelihat kayak udah tua banget gitu Helmut ya masih bisa semangat aja gitu. Keren. Oke, lanjut berita berikutnya. Tadi gua ada bilang oh ya disuruh ini apa namanya ngasih raport half season. Oh iya belum. Walah. Ini Iya. nih. Singkat aja udah singkat aja. Singkat tapi panjang nih bakal singkat. Singkatnya. Udah 1 jam. Sesingkat mungkin, sumpah sesingkat mungkin. Dari apa? Di- Dari tim ya? Dari tim aja dah. Kita satu-satu ya. Mungkin dari bawah dulu Boleh, deh. Dari Udah, ntar Langsung buka. nilai, langsung nilai aja ngasih nilai gitu. Ya, apa Langsung. namanya? Gua cekin konstruktor, gua bahas dari bawah aja ya dari kita bahas Dari Audi. Dari Audi apa stack. Oke. Stack. eh, Yes, stack. Kita dari Kick Sauber, kita udah masuk ke summer break yang sesi pertama ya. Nanti kita akan review lagi di summer break sesi kedua. Wih. Summer break Sorry. sesi pertama kita punya Audi di 0 poin guys ya. Tepuk tangan dulu untuk 0 poin Audi. Prestasi. Achievement Pak. Ya, Sebelum achievement penutup. banget. Audi 0 poin. Ya kayaknya ini kita gimana ya? Bottas apakah bisa dibilang berarti Bottas jelek atau mobil yang super ampas gitu? Mobilnya jelek. Mobilnya Iya. Masih. Di balapan tuh Bottas awal-awal musim memang lemas, tapi Ya, masuk di ke akhir-akhir ini ronde lumayan 5 kenceng ke ya. atas bagus kok dibandingin sama teammate-nya. Of course kalau kita bandingin sama tim lain ya susah karena emang RB, Haas, Alpine sama Williams itu empat-empatnya kayak punya track tersendiri gitu kan, yang mana kalau ngomongin kita bandingin sama si Steak ini sama Kick Sauber ya susah karena Kick Sauber emang busuk di semua track gitu Yaudah, kan. nilai Susah. buat Kick Sauber. Singkat aja 1 sampai 10 deh biar kayak Indonesia gitu. Satu. Oh siap. Anjir, lu kasih nilai 1. Kalau ulangan nih ya. Terus ada terima raportan skala raportan berapa? tengah semester nih. 1 nih yakin nih anjing jahat banget cok nopal anjing. Jawabannya bener cuma 1 anjing, 9 salah semua. Ya kan singkat ya. Tapi gimana? Tingkat padat dan jelas. Ya enggak Iya, berarti iya, kalau- apa. Ya, ada Musim ini 1. kan musim ini. half masih Kan so far ya. half. Half ya Anjir, masih half. 1 sih jahat banget sih. Gua 0. Plot twist aja. Sudah gua duga aja. Anjir. Gua kasih nilai 4 lah, 4 deh. Masih merah, harus remedi, tapi ya gue masih kayak gue kasih 4 terus kalau guru tuh biasanya ada notes-nya di bawah gitu. Tingkatkan lagi ya gitu. Disemangatin. Iya disemangatin. Hemat lope-lope. Regi. Itu guru apa pacar nih, Be?
Iya, maaf. Mentang-mentang single mulu dia udah gak sabar. Oke, Iya anjir. Regi. Nah, gua 3. Ya karena ada Ini retire-nya. Ya, ada retire-nya, kalau gak ada retire 4. Jadi gue masih baik Iya ya. sih bener. Iya bener. Oke, Dims. 3 Tiga lah. Semoga ya. musim ini dapat, semoga 2 poin aja dapat. 2 poin aja dapat. Abis itu oke, gue naikin nilai 5 aja di akhir musim. 5 ya. Oke. Dua Apa? tim Ya, dua Berarti poin. 2 poin berarti itu nggak apa bakalan yang bisa kejar Williams. apa yang membuat misalnya salahnya tuh di mana gitu? Kalau ulangan tuh kan jawabannya 1+1 lu jawab 3 nih gitu. Nah, kira-kira Sauber nih salahnya di mana sih gitu? Aeronya, balancingnya, powernya. Jadi istilahnya lebih ke arah ini ya, apa namanya? Progress dari upgrade ininya ya. Iya. Package-nya, Gua rasa aero sih mereka, package-nya. iya, Kayak gak gue nampak rasa sih ya. mereka ya kayak udah fokus buat Audi sih kayaknya menurut gue, kayak musim ini tuh kayak Masih. udah buat santai aja, kayak udah nggak fokus banget menurut Yang gue. penting Oke, entertain aja. Jadi kita Iya. fokus pelajaran berikutnya gitu ya kata Audi. Yoi, Siap, fokus siap. next season. Ya, Next sekarang season, mah ya udahlah. Kejar gitu, balap. SKS semester depan. Cuak. Tahun ini nggak Anjing. tahun ini nggak naik kelas dulu ya. Tahun ini nggak naik kelas dulu. Oke. Yoi. Oke. Williams lanjut dengan 4 poin ya. Perbandingannya Red Bull si minum di teko ya kan. Nggak logis, Cok. Nggak logis. Ya, biar nggak kotor gelasnya, Cok. Ya. Guys, Itu ada ya, benernya. orang minum di teko langsung alasannya biar gelasnya nggak kotor. Itu orang bikin sabun menangis, guys, ngelihat statementnya Bim sih. Iya kan? Bisa dengan menghemat apa enggak gitu loh. Enak kan waktu gini, itu tinggal pakai panci. tinggal anjing. mangap, airnya banyak langsung. Jadi Waktu jadi itu tekonya pakai nggak kotor panci, nih. anjing. Kena mulut lu nggak kotor tuh teko. Oh baik. Ya. Enggak. Menarik. Pantas Ya. tumben ke panci dulu. Waktu itu kan panci, guys. Kok ini guys ya, kebanyakan single guys, kelamaan jomblo. Nah, Ya, Nggak tahu, anjir. tolong dikasih rekomen gitu. Ya, ya. William. William. 4 poin. Teko anjir. Iya makanya terus. sih. Gua gak usah lama-lama. Williams menurut gua tahun ini sebenarnya bagus, tapi performa ada satu pembalap yang mungkin naik turun ya. Albon pun juga naik turun sih, tapi Albon Sargent mungkin ya lebih nggak konsisten dan juga ya sebenarnya Albon juga tahun ini menurut gua kayaknya bagusan Albon tahun lalu daripada tahun ini. Sekilas ya. Kalau kita review. Jadi kayak ngelihat nggak ada perkembangan aja untuk Albon gitu. Jadi kayak stuck gitu. Overall tuh kalau di game tuh kayak dia nggak nambah aja overallnya kayak sama gitu. Jadi buat gua mungkin 5. Oke, yang lain. Silakan. Siapa nih? Regi. Gua di 4 ya. Karena ini kan keseluruhan ya, guys. Maksudnya dari Albon mungkin istilahnya 3-nya, Sargent 1 gitu. Karena udah nampak. Sargent gue udah ekspektasi bakal kurang sih. Ya, iya sih emang kayak gitu. Mau gimana lagi ya? Harusnya half season gantilah. Masuk. Anjir, sadis-sadis ya. Guru kita kan sadis guys ya. Iya, Jadi tumben. berapa dari lu skornya? Gua 4. 4 ya. Oke, baik. Sama. Oke. Dims 4,5 should be better harusnya. Mereka 4,5 oke dapat poin, ya. tapi Susah harusnya banget, lebih baik lagi. Harusnya lebih bagus Gak lagi. usah setengah-setengah biar ini. Kita soalnya gak ada Nggak, lebarnya, Cok. Oh iya. Sebenarnya biar bedanya 4,5. biar bedanya mereka gitu, tinggian dikit. Gitu. Iya, 5 ada 5 enggak apa-apa, 5 oke lah. 5, Tapi harus lebih baik ya. Kalau mereka dapat poin lebih banyak, bisa 6 atau 7,5 di end season. Yeay. Oke. Nopal. Williams. So, aku kasih 1 pal enggak dong, pal, lebih dong. Aku kasih 6 lebihin 1 poin Iya. karena bisa mengambil Carlos Sainz. Udah ada bisa dibilang Pak, ini future-nya performa. kayaknya Ini tengah performa, season. Bang. Performa. Kita enggak performa, Bang. Bukan performa PR-nya, Bang, performa Iya. mobilnya, Bang. Bukan PR-nya, Pak. Ya, nah, kalau performa mobilnya sebenarnya 5 sih. Performa mobil dan pembalap ya. Pembalap Iya, ya. iya. Mobil dan pembalap. Iya. Jangan Mau Sainz kasih 6, Sainz belum tampil, Pak. Ya, nggak usah dibahas berarti ya. Iya, benar. Kayaknya 5 juga deh karena tadi udah dibilang gitu kan. Ya, Performanya oke. tuh emang FOMO. roller coaster naik turun. Ngomong. Oh, berarti Nggak ada yang berarti bisa ya ditambah, berarti nggak ada yang berarti bisa logis, berarti logis ya. 5 logis. Logis, Iya, iya, logis. Iya, Oke. iya. Sama semua. 8 itu ada Alpine. Nah, ini menarik nih. Alpine menurut gua kalau gua kasih 6 atau 7 ya, karena mungkin 7 deh Alpine. Karena gini,
awal musim dia tuh jelek banget ya. Iya benar. Ampasnya nggak karu-karuan gitu. Gue 7 deh, karena ya of course di luar pembalapnya yang tidak akur, tapi di satu sisi mereka tetap bisa menghasilkan, dua-duanya udah bisa dapetin poin gitu untuk Getting better lah ya. betul untuk timnya. Jadi layak untuk diapresiasi 7 buat gue. Karena 6,5 gue nggak mau ada setengah, harusnya mungkin 6,5 tapi gue 7 lah. Kasih boleh buat Alpine ya, nice. Dan poinnya stabil lah 11. Jadi 2 kali lipat lebih sama William bahkan gitu kan. Yang mana Iya mobil sih, Alpine bener. tuh ampas banget compare sama tahun lalu gitu kan. Jadi Jauh. bagus. 7 effort. 1 poin untuk effort. Harusnya 6 tapi karena effortnya bagus 7. Effort Oke. tuh dinilai guys, jangan Yoi. di itu doang. Oke, gua Baik, Alpine baik. 6 deh. Karena gua mungkin awalnya kalau masih kayak awal musim mungkin 3 kali. Cuman karena mereka getting better and better 6 lah. Keren karena poinnya makin stabil dan konsisten di top 10 atau top 11 lah, keren. Oke. Nopal. 6 juga kalau ngelihat dari ya tadi udah di point out gitu kan. Alpine 5 ronde awal nggak poin, busuk. Tapi setelah di Miami, setelah di Miami kebetulan Miami aku nggak nonton, tapi setelah di Miami itu kan Emilia Romagna tuh. Emilia Romagna kelihatan mereka hasilnya ya apa namanya nembusnya 11 12 10 11 12 dan kalau aku lihat dari hasil perolehan poinnya 4 balapan berturut-turut dapat poin dari Monaco sampai Austria yang mana dibandingin sama awal musimnya itu adalah peningkatan yang bagus. Tapi ya kalau ngelihat standarnya Alpine beberapa tahun lalu performanya udah turun. 6 deh, 6 ya. 6 udah paling bagus lah, udah paling realistis lah. Iya. Oke. Lanjut. Regi belum? Regi. Opini ya, namanya juga opini ya. Burik 5 buat gua ya, jadi ampas ya, tidak sesuai dengan realita ya. Ini desainnya ampas Yang benci gitu ya, Ocon berat tuh banget. bukan kita guys, Regi anjir. Iya, Iya. personal ya. Personal Ya, Regi. tapi dari persiapannya aja gitu udah sangat luar biasa mengecewakan kalau menurut gue ya. Dari Iya, lu bener. lihat Iya, ya bersih. warnanya Bersih, itu bener. mana gitu kan. Dari desainnya At itu least udah kemarin ampas. Deadpool ya. Wolverine bagus lah. Ya, gue suka sih yang itu. Makanya gue kasih 5 aja gitu ya. Tapi di balik itu semua kan itu tadi ya, dari awal musim kan udah kelihatan kayak udah gak ada apa ya yang bisa diharapkan dari Alpine ini. Seampas-ampasnya ampasnya paling ampas Alpine. Jadi di posisi 8 aja gue gak expect gitu ya. Maksud gue kan harusnya bisa di P6 kali ya bersaing sama RBPT, tapi ternyata nggak nampak. Jadi 9 aja sangat luar biasa beruntung bisa dapat poin gitu ya di beberapa seri terakhir, bisa dapat hasil yang bagus. Jadi progresnya ada, bagusnya sih gitu. Makanya effortnya sebenarnya ada ya, tadi udah dijelasin sama yang lain, effortnya ada dan sebenarnya bagus. Dan 5 aja udahlah pas. Ketolong buat pembalap gua. sih kata gue. Pembalapnya. Iya, balapnya jago. Betul. Sama Ocon, balapnya betul. bukan mereka kayaknya nggak poin tuh mobil Ya, kayaknya. ya. Gue setuju. Sisanya Ocon egonya tolong. Monaco. Nggak bisa bang, nggak bisa. Jadi kalau di rapot tuh ada nilai kognitif dulu zaman gue sekolah tuh. Iya. Ya nggak, nilai sikap jelek. kalau di gua kalau zaman sikap. Nilai sikapnya jelek gak ada Ocon tuh. Sikap Iya, cek iya. anjing. Oke, Iya, jadi gimana coba? Jadi rata-rata 6 guys ya. 27, 66, Regi 5 jadi 6 rata-rata untuk Alpine. Oke, lanjut kita ke Haas. Wah, ini menarik Wah, ya. ini Haas. baru. Wah, ini. Yoi. Di luar Haas ekspektasi nih. juga nih. Haas nih sangat-sangat di luar ekspektasi ya. Menurut gue Asli, 8 ya. asli. Gue 8 ngasih iya 8 atau 7. Tapi karena tadi gue ngasih Alpine 7 jadi gue ngasih 8 untuk Haas. Walaupun di menuju pertengahan musim ini terlalu tiba-tiba menghilang gitu ya. Tapi masih konsisten kualinya kenceng salah. At least kualinya kenceng gitu. Jadi masih oke lah. Dan mungkin kalau kita main F1 Manager jadi kita tahu gitu kan. Kenapa kok semakin kesini semakin jelek? Oh, kok duitnya habis gitu kan. Nggak bisa upgrade. Iya. Iya, benar aja. Gue lagi main F1 Manager, duit gue 300.000, 600.000 gak bisa upgrade. Gitu kan. Gak bisa upgrade gue. Sponsor belum datang. Iya, sponsor gak datang gitu kan. Mulai. Jadi Berasa jadi Haas. jadi kita paham ya kenapa kok tim-tim yang
yang istilahnya nggak ada duitnya lah ya, kayak Haas, William, itu kenapa semakin kesini mobilnya semakin pelan? Karena nggak ada duitnya. Nggak ada duit, Untuk ya. upgrade Jadinya gitu susah kan. gitu ya. Gitu. Kalinya upgrade tuh mentoknya ngejar buat PES 10, ntar Iya. kita kejar lagi. Kejar. Kayak Gitu. kejar. Jadi kalau menurut gua mending mereka research aja sampai tahun depan udah untuk mobil tahun depannya gitu. Nah gitu. Ya kita jadi tahu karena kita main F1 Manager ya, ternyata kayak gitu. Kejamnya dunia per F1, karena F1 bukan olahraga murah guys ya, mahal banget gitu. Jadi ya Haas bagus banget karena di awal jelek ya. Di awal kan kita udah di slam dunk tuh dengan realita gitu. Maksudnya bukan dengan realita sih, lebih tepatnya dengan berita ya. Kalau misalnya kan si tim prinsipalnya juga bilang kan mobil kita pasti paling jelek nih dan lain-lain. Tiba-tiba pas balapannya bisa bahkan 27 poin loh. Double dari Alpine, double dari poinnya Alpine. Alpine yang mana Ngangkat kita nyangka di atas, malah ternyata Haas ya. Dah. Apa buat gua? Oke, yang lain. Dari Regi, Dims, terus Nopal. Oke, gua bentar ini gerakannya aman ya. Aman. Oke. Kalau gue sih di 7 ya. Maksud gue secara untuk apa namanya mobil yang istilahnya kayaknya bakal sama deh. Ternyata enggak dong. Maksud gue performanya justru ke arahnya yang lebih bagus. Ini yang gue pikir bahwa Haas menunjukkan progresnya itu ternyata gak jelek ya. Beda sama Alpine tadi gitu ya. Tuh malah jadi comparison. Tapi emang kenyataannya kayak gitu kan. Kalau Alpine kita udah tahu persiapannya jelek gitu. Kalau misalnya mereka seadanya tapi hasilnya ke arah positif. Terus didukung sama apa namanya? Pembalapnya yang memang teamworknya itu benar-benar solid sih. Saling bantu. Gue suka dari situnya tuh. Makanya selain apa namanya persiapan dari tim, dari pembalapnya juga harus benar-benar dapat chemistry dan gue merasa kalau misalkan dua pembalapnya itu benar-benar satu frekuensi buat dapetin hasil yang bagus buat tim. Dahulu lawan, Makanya, sekarang kawan. ya bagus lah gitu kan. Yoi. Iya, ini Magnussen Hulk awalnya kan gitu kan. Semua tapi terbentuk hasilnya karena sekarang kedewasaan bagus. Gue guys suka. ya. Coba itu isinya Yuki sama gitu. Magnussen Makanya- berantem itu. Oh, ini bakalan bisa tuh. poin-poin cuma Magnussen Udah open bintang-bintang. Wah. Yuki sama Si Ocon Pilwar. meninggal. Civil War aja. Nah sekarang baru khawatir tahun depan gitu kan gimana gitu kan jadi Yuki- kalau misalkan yang kayak gitu kan disatuin. Aduh. Oh, Ocon sama Berman masih oke lah. Yang nggak tahu Berman ya. Iya. Tapi ya. Let's see. Oke, Dims. Haas, kalau tadi Alpine gua tuh kaget karena dikejutkan dengan pelannya. Kalau Haas kita kaget karena melebihi ekspektasi kita kencengnya. Jadi 8 juga buat mereka. Dengan Oke. tim yang dengan fasilitas yang ibarat kata seadanya Iya. bisa cetak poin sebanyak itu tuh. Betul. Yang awal musim digeber sama berita tidak sedap gitu kan, duitnya nggak ada. Iya, dan ternyata segala macam. poinnya buset hampir 30 poin tuh. Wah, duit Kehilangan bro, duit Gunter itu. ya kan. obat. Iya, ternyata lose Gunter didn't affect. Berarti So apakah much. Gunter yang jelek gitu? Menarik juga ya. Enggak juga. Mungkin emang mungkin ini bisa aja nih duit-duit yang sisaan yang di save sama Gunter baru kepake tahun ini. Kan bisa aja. Positif Positif. sekali ya Jadi. untuk Bapak Dims ya. Oke. Parah. Bapak Herman. Herman. Haas. Itu jangan kayak Dims lu. Bahasa Haasnya Haas lu. Ngetain banget. 7 ya. 7 emang masuk akal sih. Sebenarnya antara 6 atau 7 karena aku jujur purple patch-nya Haas ini ada di tadi sempat dibilang gitu Purple kan. Patch guys. Ya. Tengah-tengah Oke. tengah musim ini sempat lemas sebelum Anjay. Australia kan sempat lemas tuh. Dan di awal musim oke kenceng melebihi ekspektasi tapi kayak roller coasternya tuh turunnya kelihatan banget di tengah tapi untungnya sebelum summer break sempat naik lagi. So ya aku kasih Ya, 7 itu deh karena Upgrade-nya baru kelar tuh. Iya. itu dia. Ya, dengan uang Dan- segitu oke lah. Dan pembalapnya again untungnya buat Alpine sama Haas sih, jujur kedua tim ini pembalapnya kualitasnya tuh kualitas ya podium lah walaupun belum pernah podium sih tapi Iya anjir. Malah Piastri Kualitasnya. duluan. iya kualitasnya itu pembalap bagus buat di F1 dan ngasih karena ini kita bilangnya performa gitu kan so ya mau performa mobil dan performa pembalap
7 lah, 7 buat 7 Haas ya. yang mana di awal musim mungkin kalau misal di awal musim udah bagus kayak gini tapi trennya naik terus gitu kan bisa poin ya walaupun 1-2 poin nggak apa-apa mungkin bisa aku kasih 8 atau 9 tapi kalau menurutku karena ada dip sedikit gitu kan di tengah musim ya nggak sampai 8 dulu masih di 7 masih di 7. Alright. Parah Jadi nih. Standar ya ganda nih. 8 sama 7 lah ya rata-rata 7,5 berarti tapi ya kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk Haas. Oke, Haas sama Alpine kurang lebih sama. Lalu kita ke Vicarb ya. Ke Vicarb di posisi ke-6 dengan 34 poin. Jadi hanya selisih 7 poin sama Haas. Ini nih. Ini agak tricky ya. Ini agak tricky karena di satu sisi di sana ada pembalap apa istilahnya? Winner ya. Titipan. Podiumers apa sih? Oh, Ricciardo Grand Prix gitu ya. winner, Grand Prix winner, Grand Prix Grand Prix winner. winner gitu kan. Ada Ricciardo sama ada si paling ambis gitu kan. Ya kan, Yuki Tsunoda gitu. Jadi Buat anjing. jadi ya ini menarik ya karena perpaduan pembalap yang kita tidak pernah lihat sebelumnya of course. But ya ternyata tahun ini lumayan untuk mereka. Kalau dari gua lebih ke ini agak tricky ya. Gua bingung ya. Gua 6-7 antara 6 sama 7 sih. Mungkin gua lebih ke 6 deh, 6 karena kalau dari gua alasannya kenapa kok Haas sama Alpine lebih tinggi? Karena mereka lebih seharusnya nggak di situ gitu. Kalau menurut gua, seharusnya Iya. Haas sama Alpine tuh nggak di situ gitu. Jadi kalau melihat dari awal musim gitu ya. Tapi kalau Vicarb ketika awal musim mereka udah berantem gitu kan, udah tuh sundulan di Bahrain gitu kan. Jadi kayak kesannya mobil kenceng nih. Gitu. Ternyata ya sama pembalapnya of course kita pembalapnya berharap bakal kenceng. Tapi 7 deh gue naikin. Sorry karena memang konsisten ya. Yuki konsisten di top 10 juga gitu kan. Ricciardo juga beberapa kali juga gitu. Jadi oke lah 7 deh buat mereka gue kasih 1 poin untuk drivernya. Untuk performa mesin mobilnya 6. Jadi 1 tambahan untuk drivernya yang cukup oke juga. Lama di Vicarb dan ya merepresentasikan Honda tapi menurut gue bisa lebih baik. But ya bagus. Yuki at least tahun ini bagus lah. Nggak banyak mistakes lah. Jadi udah Iya. improve-nya kelihatan banget. Parah, bagus banget. Oke, 7 dari gua. Oke, Nopal ke Regi. Aku ngasihnya aku juga mikirnya 7 sih karena keangkat sama performa pembalapnya again. Iya. Yuki Tsunoda improve-nya bagus banget di 8 ronde awal dia nggak poin 3 kali doang. Meanwhile sebenarnya kalau Ricciardo tengah musimnya nggak membaik mungkin aku kasihnya 6 atau mungkin bisa nggak 5 sih mungkin aku kasih 6 tapi untungnya di tengah musim setelah batatin sama Jack Villeneuve Rumor-rumor terus yang siapa ya? Helmut juga Iya. Maksudnya dia rumornya mau Helmut juga digantiin sih, gitu kan. kan. Mau diganti. Ya. Dipanasin kupingnya akhirnya kenceng lagi at least nggak di P14, 13, P15 gitu kan at least ada di P11, 10, 9 yang mana itu yang Masih oke lah. diekspektasiin. I mean recovery-nya bagus dan mobilnya jujur aku awal musim ekspektasinya bawah Haas but mereka ada di atas Haas. I'll take it 7. Oke, Dims. Kalau poinnya bawah banget, gue kasih 6. Cuma gara-gara poinnya banyak karena pembalap yang bagus. Nih gue nilai 7 karena ada pembalap yang bagus. Jadi 7. Mungkin kalau pembalap bukan mereka mungkin 6 sih. Tapi karena pembalap bagus aja jadi 7. Dan poinnya juga banyak. Menarik. Regi? Gua jujur no comment karena udah masuk semuanya gitu ya. Tapi pada intinya adalah pembalapnya bisa ngangkat tim ini jadi poinnya istilahnya udah emang jauh lebih baik dari tahun kemarin. Terus sekarang lebih dewasa lah kalau kita soroti Yuki Tsunoda. Sisanya dari Ricciardo gimana nih gitu kan. Meskipun emang akhir-akhir ini bagus sih. Cuman kita lihat ntar akhir musim gitu ya. Deserve nggak dia bisa ke RB.
Skor Udah sih gitu. Skor 7. 7 ya. Oke, sepakat semua 7. Menarik. Oke, kita masuk ke top 5. Mulai dari Aston Martin. Mungkin kita mulai langsung dari Regi aja. Si paling Aston Martin atau Nopal. Ya, bebas kalian berdua dah. Lagi. Regi, Boleh. Oke. Gua ini kan P5 gitu ya. Aston kalau gak P5 jeleknya bukan main gitu. Maksud gua kalau gak P5 tuh harusnya P berapa gitu ya. Ya intinya sih gak ada lawan selain ya udah gitu kan P5 aja itu udah deserve ya kalau menurut gua di half season ya. Jadi di 6. Gua skornya 6 gitu. Kenapa? Karena tidak jauh lebih baik dari musim kemarin tapi mereka bisa tampil cukup solid dalam artian ya poin tapi Poinnya juga paling gak kayak banyak Alonso kayaknya yang poin. iya betul Oh iya jelas. Old Iya. story lah. gak kayak kemarin aja gitu gak kayak tahun kemarin cuman ya gua paham gitu ya mungkin perlu ada rombakan dari upgradean yang lain gitu kan meskipun di akhir-akhir balapan sebelumnya kan kurang dapat asupan poin gak tuh ya mudah-mudahan aja sih bisa jauh lebih baik di sisanya lah Duitnya lagi kepake buat fasilitas. betul gue sih setuju jadi lagi fokus ke yang lain Yes, upgrade-nya masih jadi belum terlalu sekarang masif. nggak terlalu jadi kurang Tapi nggak menggigit. apa-apa, mungkin ini menurut gua investasi untuk nanti 2026 kali ya. Bisa Nah dibagi. itu ya Menarik. Nyari belum bintang. knowing Iya, belum knowing Nyari bintang loh. Oke, Nopal. belum 6 karena ada performance dip-nya gitu kan di tengah musim. Oke, Alonso nge-carry tapi di Imola Alonso nggak poin, Stroll poin 2 poin, but Stroll bagus berarti. ya tapi habis itu ampas performanya jadi apa namanya ya? Nggak stabil gitu kan, nggak stabil dan ya unfortunate buat Aston yang mana kalau misal dibandingin sama performa musim lalu ya mungkin 4 nilai ya tapi ya buat di musim ini doang aku taruh 6 aja deh kayak oke lah masih masih nggak lebih buruk dari ekspektasi but all good standar 6. Untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjut aja. Udah cukup diwakilkan lah ya. Mercedes berarti 6 lah ya, 6 lah ya untuk Aston Martin karena Ya. sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas memang karena emang ya udah di situ-situ aja. Iya bang, saya juga 6 bang. Ya, 6. Oke. eho Gak usah diekoin, we. Mercedes, ini menarik juga karena Mercedes kita bisa bilang nggak sesuai ekspektasi, yang mana ternyata In a good way ya, in a good way. in a good way. Yang mana Iya, soalnya awal-awal jelek gitu, gerobak gitu kan. Sekarang kudanya yang di belakang, oke. Jadi udah bagus gitu, udah perkembangannya, ya expected ya dari tim gede 8 kali WCC berturut-turut gitu. Sangat-sangat expected sih menurut gua bisa kayak gini. Jadi tinggal tunggu waktu dan sekarang adalah waktunya ternyata gitu. Mungkin tahun lalu masih belum ngejar karena emang semua mobil gak ada yang ngejar Red Bull gitu kan. Jadi wajar. Dan tahun ini gimana semua udah ngejar, bener Mercedes ngejarnya juga lumayan signifikan gitu. Malah Ferrari yang kesalip gitu kan. Jadi sangat bagus untuk Mercedes. Kalau dari gua kasih 8 lah. 8 untuk Mercedes. Udah bagus banget. Mungkin harusnya 9 tapi karena dari awal musim agak lambat ya karena kan baru akhir-akhir doang tuh ngencengnya. Jadi 8 dulu deh. Starting slow Tapi it's okay. Tapi bagus 8 tuh udah mantap. Karena kan ini masih tengah-tengah ya. Nanti kita kasih nilai lagi sampai pas akhir musim gitu. Akhir musim Oke. baru 8 agak harsh. Dims 8 juga karena wah dari papan bisa dibilang papan bawah ya di awal musim ya pelan ya, banget anjir. betul. Pelan-pelan banget tahu langsung bener-bener langsung di Kanada. Udah sejak Kanada udah ke atas terus sampai sekarang. Betul. Itu udah keren banget 8 sih. 8. Regi? ya kalau singkatnya gua di 8 terus karena memang mereka berhasil keluar dari tekanan itu gitu kan yang kelihatannya kayaknya udah stuck deh di belakang Iya. They change the McLaren, Ferrari, Red Bull kayaknya udah kayak gitu. Ternyata sejak Kanada sih emang kelihatan tuh progresnya. Nah itu udah bisa keluar. Nopal?
Nih Regi bilang Kanada, aku tadi hampir ngasih 9 loh. Untuk Regi bilang Kanada, aku langsung lihat poinnya di Kanada. Oh ya, sebelum Kanada itu poinnya Iya, satu sebelum digit. Kanada. Betul. Iya, makanya gue bilang, kayak Kanada tuh 8. kayak break pointnya. 8 8 karena ya. bener-bener telat panas. Panasnya Panasnya Kalau telat. sampai half ya. Heeh. Oke, itu untuk Mercedes teman-teman. Layak memang ya, sekali lagi gue bilang tim 8 kali WCC sangat-sangat expected. Ferrari kalau menurut gue, Ini. Langsung. gue jujur mau Setelah ngasih Monaco. jujur gue mau ngasih 6 buat Ferrari, jujur aja karena Anjay. Ferrari tuh nggak Wih, berubah ngeri, ya. ngeri. Seperti yang tadi dibilang Ngeri. di awal-awal masalah Newey, mereka masih mau Itali semua dan lain-lain. Mereka nggak berani keluar dari zona Wow. nyaman gitu. Jadi ya nggak berubah-berubah, jadinya gini-gini terus. Ya mungkin kalaupun nanti bakalan ada Jurdun menurut gua itu hokinya luar biasa untuk Ferrari. Mungkin sekali doang gitu, terus tahun depannya kali nggak Jurdun lagi gitu. Menurut gua 2 ya. tahun nunggu. 2 tahun. Aduh. Jadi ya mungkin mentok-mentok 2 Dua tahun tahun deh sekali. berturut-turut gitu Ferrari, tapi abis itu pasti yang lain lagi gitu. Nggak bisa kayak Mercedes atau Red Bull yang bisa mendominasi. Bisa mendominasi karena apa? Karena Michael Schumacher ngerombakin isinya Ferrari tuh dan terbukti bisa gitu. Gua nggak tahu kenapa balik lagi kok nggak ngikutin zaman dulu aja, zamannya Schumacher gitu. Kenapa balik lagi dan padahal nggak terbukti. Iya, kalau mereka nggak suka rezim Schumacher saat itu. Makanya. Jadi ya namanya juga mafioso guys ya, susah. Iya. Gue salah pilih tim sih anjir. Iya. Oke, Jadi jadi dulu lagi lu. iya. Masalahnya gue senangnya dari zamannya Schumacher gitu. Jadi kayak gue kayak zong aja gitu. Kalau pacaran sama cewek pas merit beda gitu ya itu. Gitu kesannya. Ya kesan ini analoginya seperti itu analoginya. Karena kan waktu itu gue satu cintanya pas zaman Michael Schumacher bro, yang keren banget gitu kan. Yoi. Jadi Pas udah gede, gede, kayak gini Ferrari. Udahlah udah kadung seneng gitu kan nggak mungkin. Ya udah. Manis di awal. Ferrari gue kasih 7 karena 1 poinnya karena mereka dua-duanya udah P1. Jadi 1 for effort. 1 for effort sama for luck mungkin. Jadi 7 dari gue. Lebih kecil dari Mercedes of course. Ya 7 untuk Ferrari. Gak usah panjang lebar deh. Dims. Untung menang ya. Kalau nggak menang mungkin gue 6 loh. Untung Sama, menang. kan? Kalau karena menang 7 dan manajemen yang gue nggak suka itu manajemen konsistensinya masih seperti dulu, nggak konsisten, sama mobilnya kayak udah bentok gitu SF24 kayak udah nggak bisa diapa-apain lagi kayak sama Red Bull case-nya. Bahkan mentoknya Ferrari itu kayak mungkin lebih early daripada Red Bull sekarang gitu. Jadi buat bapak selanjutnya meskipun ada orang bilang upgrade kayaknya tetap Bisa lah nggak di Monza bisa lah, di Monza bisa. Ya, they build car for Ya, Monza sih. Tapi kalau di Monza, Monza. Minimal Monza Podium. 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 Ya, minimal podium. podium oke. Tapi abis the rest abis Monza, gue nggak jamin kita podium. Karena Ferrari itu bikin mobil bukan buat tahun depan, tapi buat Monza. Buat Monza. Iya. Sama Imola. Abis Monza kita Imola nggak jamin juga mereka ada. masuk podium. Beneran, kita nggak jamin. Gue slowly gue pindah McLaren habis ini, tenang aja guys ya. Real. Anjing. Oke. Gue pas McLaren dari kecil parah. Nopal sama Regi. Singkat aja. Aku sih 7, tapi alasannya beda sama Mike. Kalau Mike tadi kan bilang 7 karena 6 tambah 1 karena menang. Kalau aku karena Ferrari abis Monaco, waktu kan ada di NF22-nya, aku tuh kayak ekspektasinya oke, ini siap-siap tukaran posisi sama Mercy. Tapi mereka masih bisa Ya masih bisa stay. di PT Konstruktor dan at least nggak seburuk itulah bisa dibilang. Pembalapnya ya beberapa 3 balapan ke belakang kayak karena Ferrari udah dianggap ngelawak gitu kan, jarang yang nyorot. Dan hasilnya gimana si Leclerc kalau kita lihat P2 12 poin itu P4 di Belgia top 3 walaupun giveaway good. Podium lah. Carlos masih poinnya juga konsisten, so ya still good. Aku kasih 7. Nice. 7 sama lah sebenarnya. Regi Gua 7 sama karena ekspektasi gua Ferrari itu bakal meningkat tapi ternyata tidak ya. Merungkat jadinya. Ya. ketolong drivernya sih, jujur Ferrari ketolong driver sih. Iya, Apalagi tahun betul. depan ada Hamilton harusnya mirip-mirip lah. Ada sama aja. Harusnya sama aja. Ferrari itu aja guys. Kita udah sering bahas Ferrari di channel ini. Ya. Oke, McLaren. Nah ini nih. Ini sih kalau kata gue sih
10 sih kalau gue bisa kasih ya. Tapi kayaknya nggak boleh 10 dulu. 9. Nggak boleh. 9 Iya. ya. 9 karena ya kayaknya alasannya obvious banget ya. McLaren tuh kayak bangkit dari kubur aja gitu. Di luar ekspektasi tahun lalu kayak gimana gitu kan, Undertaker. Oke, tahun lalu kayak gimana gitu kan. Apa anjing? Undertaker goblok. Gue baru nggak aja. Apa anjing? Ya, Nopal tadi, choke slam. Nopal begini anjir. Iya, gue baru anjing. gue baru nggak kepada siapa. Oh iya, Undertaker. Lanjut. Anak-anak 90-an tahunya gitu. Undertaker. Iya benar. Iya. Oke, itu guys ya. Jadi kayaknya McLaren kita nggak usah jelasin panjang lebar. Kita udah obvious reason, udah bagus banget. Pembalapnya juga bagus banget. Terbukti memang mobil tuh penting ya. Tapi ya itu tadi, F1 ya balapan mobil. Kalau mobilnya jelek ya nggak usah balap F1 gitu. Iya. Balapnya lain aja. Gitu. Kalau mobilnya bagus tapi pembalapnya nggak bisa bertahan di pole position, buat apa tuh? Karena fun fact ya. Mobil bagus pasti untuk pembalap bagus intinya lah ya. Ya. Fun fact gitu kan. Norris itu di pole position tidak pernah bertahan di P1 setelah lap 1. Betul. Dia hilang 12 posisi dari 26. Sorry, 26. Kok 12? 26. 26 posisi selama dia pole. Beri mending Leclerc guys ya. Tapi sama aja sih pole, Leclerc juga pole doang. Tapi kenapa predikat itu masih melekat di Leclerc ya? Harusnya kan Norris ya tahun ini ya. Karena Norris baru dikit. Kalau dari 2000 berapa? Norris udah ikonik. Norris tuh mungkin karena Leclerc waktu itu sempat leading championship dan ya bisa dibilang kayak battle lawan Verstappen. Sekarang Norris ya leading championship enggak, menang sekali doang kayak cuak. Ya, tapi kalau buat dibilang pole doang menang. Kalau aku lihat adalah fans Indo dan fans luar gitu kan. Kalau fans luar, betul. Norris kayak rated. Fans Indo masih belum menurutku. Ya Norris gue lihat orang-orang bule lebih bilang Norris ini terlalu overrated gitu. Jadi apalagi setelah kemarin ya walaupun kemarin Piastri menangnya juga dikasih ya. Istilahnya dikasih dalam tanda kutip. Iya. Tapi tetap untuk Norris yang udah bertahun-tahun di McLaren harusnya performanya harusnya bisa kayak Verstappen waktu yang bisa menangnya jauh banget gitu. Harapan orang-orang gitu karena mungkin ya semua ini dibanding-bandingin ya sih ya. Jadi pasti Norris dibandingin sama dibandingin sama Verstappen pasti semuanya gitu. Jadi pasti ya Norris mungkin belum terlalu deliver tapi ya masih kenceng, masih bisa at least masih membawa, maksudnya nggak jelek gitu lah ya, nggak jelek tapi nggak bagus banget juga kok, gitu. Tapi bagus. Harusnya lebih bagus tapi gitu. Harusnya lebih bagus, tapi ya itu tadi 9 lah, 9. Kalau Norris bisa sekencang Verstappen di tahun-tahun kemarin ya 10. Jadi kayak tahun ini menang terus gitu misalnya 10. Tapi masih belum ya, masih bocil mungkin. Nggak apa-apa. Tenang aja Norris, masih mungkin McLaren mungkin masih belum sekencang itu lah ya. Oke. 9 dari gua. Yang lain. Gua 9. Gua tadi mau 8, tapi enggak apa-apa dah 9. Harusnya 10 mungkin kalau eksekusinya bener, soalnya menurut gue beberapa eksekusi masih ada yang miss sama kayak mungkin masih kaget. Iya, masih kaget udah lama nggak di depan gitu kan. Ya, gue nggak kaget mereka kenceng sih karena udah kelihatan mereka nge-build kekuatan yang Red Bull tuh lemah di situ. Jadi, Red Bull langsung kocar-kacir langsung. Nah, mungkin Aston bisa kayak gini nih 2026. Makanya pembalapnya tolong disiapin ya. Mungkin. Kalau masih Rek, jangan segitu Rek, kasih percayaan lah Rek. Iya sih. Siapa tahu ya. Nanti DM lah Lantrol. Ayo semangat. Iya. Bahasa Sunda gitu Rek, kasih aksara Sunda gitu biar baca gitu Rek. Oke, berapa? 9. Oke, Nopal. 9. 9 deh. Secara kolektif. Improvementnya bagus. Nggak ikhlas pokoknya, yakin gue makanya nggak ikhlas sih 9 kali. Kayak mau lebih bawah lagi tuh. Jujur mau berapa lo sebenarnya lo? 8 tapi ya kan? Itu beda lah. Oke, Regi. Gua stucknya di 8, gak tau kenapa ya. Yang gue kan ngarep Oscar Piastri be better sih. Harusnya be better.
Tapi Mungkin ini tahun bisa kedua, lebih bro. Iya. Ya, maksud gua progresnya juga bagus. Cuman ya mudah-mudahan aja sih nanti pas akhir musim lebih matang lagi jatuhnya gitu. Ya, sisanya bagus sih progresnya Gua McLaren. deja vu sih sebenarnya sama Piastri ini. Kayak gue dulu gua ngefans sama I've Leclerc been karena this dia place before. karena dia tahun keduanya menang gitu. Jadi kayak deja vu aja tuh. Zaman gua kenapa gua ngefans sama Leclerc gara-gara itu kan waktu itu. Jadi ya tertarik untuk pindah McLaren habis ini karena Ferrari gitu-gitu doang. Oke. Red Bull. Aduh, Red Bull ini gimana ya? Kita susah ya Red Bull karena dia hanya satu orang gitu kan pembalapnya. Jadi kalau dari gua mau ngasih 6 terlalu sadis karena Enggak lah, karena bagus menang di awal lah. mobilnya masih bagus ya. Jadi Ah, 7 deh karena Perez ya. nah, Sorry oke. banget, harusnya 8 mungkin. Tapi gua 7. Sekali lagi Red Bull memang masih tim yang solid. Sama lah sama Mercedes kualitasnya menurut gua secara pengatasan timnya semuanya. Ya di luar skandal-skandal yang terjadi di awal musim ya. Yang Betul, penting cacing. kita bahas performa dan drivernya, kita nggak bahas itu, kita nggak bahas skandal. Jadi menurut gua 7. Kalau Perez bagus menurut gua bisa 9 atau 8, but 408 poin semuanya Verstappen. Jadi Ya, milik. ya dibantu awal-awal doang lah Perez awal-awal musim. Perez tuh aneh banget ya. Padahal mobil yang di-upgrade tuh mobilnya, tapi Perez kesannya kayak nggak upgrade gitu. Iya anjir, padahal Awal- motor tuh understeer iya, loh. Ya, awal itu. musim kenceng gitu kan. Awal musim kenceng. Kesannya kayak mobilnya gitu nggak di-upgrade. Padahal kan ini pembalap gitu loh. Mobilnya sama-sama upgrade. Aneh banget ya. Dan Ya, mobilnya itu understeer lagi sesuai sama dia. Malah nggak Nah, bisa kakak itu gua nggak tahu dah. Pokoknya yang jelas aneh anaknya 4. Oke. 7 kayaknya buat gua. Anjing. Iya benar. Oke, Regi. Susah emang. Regi. Last. Gua di 7 karena imbalance-nya gitu kan. Verstappen jauh lebih ya enggak, jangan Verstappen lah. Perez harusnya lebih bagus. Gue sebenarnya suka sama Perez tuh waktu di Racing Point, cuman emang sih tahun-tahun awal di Red Bull jatuhnya kayak penurunan sampai sekarang gitu. Jadi kayak kurang puas aja gua. Sebenarnya Perez bagus kalau dia nggak pindah Red Bull sih. Iya. Ya. Ya, Good for mediocre but too slow for frontrunner team. betul. Jadi ya karena imbalance aja gitu. 7 juga karena poinnya juga lebih bagus daripada tim-tim yang lain. Karena dibantu sama Verstappen diangkut gitu ya. Karena sebenarnya mobilnya itu udah bagus gitu kan, cuman ini balik lagi ke satunya ini Pereznya gitu. Susah ini mah harus diganti apanya gitu kan. Masa lem biru bukan. Orangnya ini kan. Ya orangnya. Ya orangnya maksud gua ya, umpamanya ke orangnya gitu. Cepet-cepet gantilah gitu kan kalau pengen being better gitu. Nopal. Susah. Ada kartel. 6 atau 7 ya? Ini kayaknya kalau ngelihat performa ya mohon maaf ya. 6 sih ini ngaco banget perbedaannya Ceko sama Verstappen. Jomplang. Oke lah, Ceko udah dapet podium tapi ya nggak banget. Dan kalau kita lihat dari standings kan, Ceko P7, Verstappen P1 kayak bro nggak banget. Walaupun mobilnya bagus, mobilnya bagus, mungkin bisa naikin nilai ke 7-8, tapi kita bilang ini secara kolektif gitu kan. Ya untung Verstappen masih di atas sih. Untung Max Verstappen masih Max Verstappen gitu kan. Red Bull jadi masih stay di konstruktor, yang mana yang ngelihat line up ini yang bakalan dipertahankan sampai akhir musim. Beda poin sama McLaren itu 42. Ya. Yes. Ya. Kayak kekejar sih. Menurut gua kekejar sih. Kekejar easy ini kayak 2-3 balapan udah kekejar. Ya. Kalau Perez gitu terus ya. Ada pemikiran Red Bull bisa kekejar aja udah jadi nilai minus kalau menurutku buat Red Bull yang punya mobil bagus gitu kan. Yes. So ya standarnya harusnya nggak gini. Misal Max Verstappen pun P1 terus dan McLaren bisa 23 kalau Perez P7 P6 kekejar gitu. Jadi Kejar.
Tapi Haha. WDC tetap Max gitu. Ya tapi kekejar Ya. gitu. Oke, Dims 7 lah ya. 7 karena pelannya mobil mereka itu ngacak-ngacak semua performa overallnya Red Bull kemarin, strategi, race pace, qualifying, Ya. pit stop, Masih solid, harus seperti yang gue bilang. masih solid, Ya. cuman standar maksudnya kalau Red Bull itu tim kayak Haas itu wah ini 10, cuman kan ini Red Bull standar mereka nggak gini, bener kata Nopal, standar mereka itu lebih tinggi daripada ini. Ya. Ya itu guys untuk rapotan setengah semester kita. Silakan mungkin kalian yang punya penilaian sendiri tulis di kolom komentar. Silakan bercerpen ria di kolom komentar, panjang-panjangin aja nggak apa-apa. Wih, Kita nanti pengen tahu penasaran nih gue. kalian gimana ya kan, per timnya kayak gimana pendapat kalian. Mungkin ya kalau kalian mau nilai satu tim doang nggak apa-apa. Pokoknya komen aja menurut kalian gimana guys. Oke, ini udah sejam. Kita nggak nyangka ternyata yang bikin, Bukan. yang bikin lama ini sih rapotannya. Rapot. But Real. dikit aja dari kita sebenarnya males ya ngebahas si Ben Sulayem. Ya udahlah ya kita biarin aja namanya bapak-bapak. Udah, bapak-bapak guys, ya udahlah ya Call out. biarin aja. Jadi Mana Alonso vokal banget lagi sama Mafia. ya bapak-bapak nggak mau FIA. dikritik ya udahlah ya biasa guys, nama juga petinggi. Gue yakin Iya, iya. pembalap juga tetap ngeritik kok, tenang aja gitu. Apalagi model-model kayak Max Verstappen, bodo amat dia gitu kan. Jadi ya udah. Oke, terakhir kita Prediksi. Zandvoort ya, prediksi Zandvoort ya. Oke, dari Regi Arsanda. Wow. Gua langsung aja ya ke intinya. Verstappen ya satu, duanya Piastri. Feeling Gua gue lagi besok bukan dukung Verstappen dah, sumpah kan. Iya, Tahu sama feeling lagi. gue. Oke. Iya, ini karena oke, gua langsung aja. Tapi nggak apa-apa Tiganya gua prediksi. pengen Leclerc deh. Terbaik emang my friend. Oh, Oke. Alonso 5 besar boleh lah. Alonso 5 besar sih boleh. 5 besar Alonso boleh. Gua penasaran kayak- Alonso sih kayaknya bisa. Kayaknya gue yang bikin gue nggak di Ferrari lagi kayaknya kalau misalnya Leclerc pindah deh. Tapi kayaknya nggak mungkin Leclerc katanya mau pensiun di Ferrari sih. Oke, James. Anjay. 1 Piastri, Hmm, dua Verstappen, 3 Leclerc. Oke. Oke. Nopal. 1 Piastri, 2 Verstappen, 3 Lewis. Norris. Oh Lewis, oh iya bener Lewis. Oh Russell ya lupa apa tapi oke lah tetap Leclerc P3. Oke, karena besok tracknya track Iya, downforce ya, track high Pas downforce. Dengerin. Merah sih. Dengerin apa nih? Magnussen Mercy. P1. Goblok. Kagak. So aja sekalian. Feeling gue besok P1 Hamilton entah kenapa. Ya, satu Hamilton. Wow. And then Mumpung lagi P2 bagus sih. P2 Norris. Oh. Norris P2. P3-nya Leclerc. Where's Verstappen? Pertama Ya, mana? Verstappen di bawah. Ya, Iya, ini prediksi, Iya bisa benar ya dihajar bisa ya sama bisa Sainz salah misal. juga, bisa salah juga. Jadi Ada bom bongkar. besok Verstappen DNF sih kata gue. Ini Kalau bahaya. sampai bener guys. Toples. Beli ketoprak Toples, besok. Pak. Nggak jadi. Mike Jakarta beli ketoprak traktir. Gue kemarin beli ketoprak lagi di Jakarta, enak banget sumpah. Nopal tidak bisa merasakan ketoprak di Australia, nggak ada ya. Adanya American Yoi. breakfast. Makan Yoi. tuh, American breakfast. Pancake, Gua makan tuh kentang. pancake. Kemarin gue makan padang, pakai kerupuk kulit gue papal. Gue sering makanan ya. Dia bilang setan. Sedap, nasi campur, soto rawon nggak pernah akan ada lagi Pal. Nopal Herman. Oh, mau di Dema ya. Kerupuk kulit kena kuah. Rambak enak tuh. Tah, di dia mah dorok dok tah pal. Dorok dok, nah itu dorok dok tuh sayurnya mateng apa Rek? Iya, dorok dok itu sama. Nasi padang sih tapi yang paling gitu ya. Ada Oke. dok lotek. Pal. Semoga kalian lapar gara-gara kita bahas ini teman-teman. Thank you so much sekali lagi yang udah menemani. Tiga pagi lagi. Mungkin segitu dulu untuk hari ini, dan mungkin kalau misalnya ada berita yang terlewat mohon maaf, mungkin kalian tulis di kolom komentar karena memang nggak banyak beritanya untuk season break ini, dan ya mungkin cuma ada beberapa pembalap-pembalap doang yang lalu lalang kayak Liam Lawson, Kimi, Antonelli,
dan Tuh. lain-lain gitu ya. Pengumumannya pas di Monza kalau nggak salah Ya ya. pas katanya Messi ya. Kimi bakalan di Monza dan di Wih. Mercedes gitu ya. Jadi ya Menarik. kita tungguin aja. Itu aja mungkin hari ini dari kami. Thank you so much sekali lagi yang udah mendengarkan. Jangan lupa untuk komen tadi pendapat kalian untuk performa tim gimana di awal tengah-tengah musim gitu ya. Dan thank you so much sekali lagi yang sudah mendengarkan. Nanti kita akan kembali untuk membahas balap Zandvoort tentunya di minggu depan. Oke. Tulis prediksi kalian juga di kolom komentar. Kita lihat siapa yang akan benar. Let's see. Thank you so much. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber. Dikit lagi teman-teman ya. Thank you so much. Itu aja. And ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.